Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online. Mari saudara-saudara, setiap kita pasti sudah tidak sabar menikmati hadirat Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan, saya ingin ingatkan kepada kita semua jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai untuk masuk hadirat Tuhan, siapkan hati pikiran saudara-saudara, dan saya yakin dan percaya kalau kita siang hari ini bersatu, maka Tuhan pasti hadir tengah-tengah kita, dan berkat Tuhan pasti dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami rindu hari ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Engkau lah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya kemenangan akan terjadi pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta
karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau nyata di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau nyata di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu. Mari sembah Dia, sembah namanya, puji Dia. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh haleluya, 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 ya ralapa, ya ralapa, serere, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta memberikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran nama-Mu. Sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Engkau menyatakan kebesaran-Mu siang hari ini. Terimalah segenap pujian penyembahan kami siang hari ini, agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan, setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang miskin diperkaya, setiap kami yang sakit disembuhkan. Karena kami yakin dan percaya hadirat Tuhan itulah yang memberkati kehidupan kami. Hadirat Tuhan itulah yang memberi kami kekuatan. Sehingga Tuhan, ketika kami selesai mengikuti menara doa pada siang hari ini, kami yakin dan percaya mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi untuk seluruh jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menerima segenap pujian penyembahan yang telah kami naikkan melalui hati kami yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, melalui segenap jiwa dan pikiran kami. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika Engkau berkenan atas setiap pujian-pujian dan penyembahan kami, maka terobosan sesuatu hal yang besar terjadi bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar melalui kebenaran firman-Mu hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Urapi hati pikiran hamba-Mu, urapi hati pikiran kami semua, biar apa yang hamba-Mu sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya boleh untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyelesaikan pujian penyembahan kita pada siang hari ini, dan di bahasannya sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ingin ingatkan kepada setiap kita semua untuk jangan lupa memberikan like, comment, share, dan subscribe channel kesayangan kita ini, sehingga channel kita ini boleh semakin hari semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita sendiri terus melayani Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, saya ingin ingatkan kepada setiap kita yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Dan saya yakin dan percaya apa yang saudara-saudara tabur, saudara-saudara menabur untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga ketika saudara-saudara menabur untuk Tuhan, Tuhan pasti akan membalaskannya dengan berkat yang berlipat kali ganda. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya Pastor Yoel senang sekali boleh kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-13. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Tersinggung akan ejekan orang lain. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk orang-orang, untuk pemirsa semua. Maaf, karena saya baca ayatnya saudara-saudara jadi kebawa. Saya akan membacakan untuk setiap pemirsa semua, dan saya berharap setiap kita dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Pemirsa yang di dalam kasih Tuhan, seringkali ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, di dalam proses dan progres kehidupan rohani kita, ada banyak sekali orang-orang yang gak suka melihat pertumbuhan iman kita. Sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kita kalau melihat ayat ini, ayat di atasnya, menceritakan bagaimana jemaat mula-mula menerima karunia bahasa roh. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang di sekitar jemaat mula-mula menganggap mereka yang menerima karunia bahasa roh adalah orang-orang yang sedang mabuk oleh anggur. Nah, dari sini kita dapat melihat ternyata tidak semua orang itu suka akan pertumbuhan rohani yang dialami oleh orang lain. Bahkan kita cenderung melihat orang-orang itu bisa mengolok-olok, menyindir, mengejek pertumbuhan iman seseorang. Nah, dari sini kita mau melihat apa? Jangan pernah kita merasa rendah kalau ada orang yang mengejek kita, menghina kita karena kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita jangan pernah merasa sok hebat. Karena kadang-kadang ada orang yang mengalami pertumbuhan iman, malah sebaliknya jadi sombong, jadi jumawa, sehingga membuat orang lain tambah gak seneng lagi. Nah, untuk itu kita perlu hikmat Tuhan, saudara-saudara. Di dalam menghadapi setiap sindiran, di dalam menghadapi setiap ejekan yang orang lain lontarkan ke dalam hidup kita, mungkin kita merasa sakit hati dan pahit hati. Mungkin kita merasa tidak terima. Loh Tuhan, saya sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah bahkan dapat karunia-karunia baru. Tapi kok orang-orang itu banyak yang merendahkan saya. Kita gak usah baper, kita gak usah terpancing emosi. Tetapi saudara-saudara, kita serahkan semuanya kepada Tuhan.
Karena pada dasarnya yang memberikan kita karunia-karunia rohani itu adalah Tuhan. Jadi kalau orang lain mengejek karunia rohani kita, maka dia sebetulnya mengejek Tuhan yang memberikan karunia rohani kepada setiap kita. Nah, seringkali ejekan-ejekan ini akan muncul bukan hanya dari kalangan orang di luar Kristen, bahkan orang di dalam Kristen pun suka mengejek sesama orang Kristen. Seperti yang kita lihat, ada orang Kristen yang sudah menerima karunia roh, tapi ada yang belum. Yang belum biasanya mengejek orang-orang yang sudah menerima karunia rohani. Dianggap faktor psikologi lah, dianggap orang itu sedang berfantasi lah, sedang mimpi, sedang pura-pura. Ada banyak sekali ejekan-ejekan kalau kita lihat di YouTube ya, yang menghina orang-orang yang punya karunia bahasa roh. Dan ada selain karunia bahasa roh, ada orang-orang yang menerima karunia memberi. Nah, ada orang-orang Kristen yang hatinya penuh dengan kemurahan. Dan hati yang murah hati itu juga karunia loh saudara-saudara. Itu juga merupakan buah-buah roh. Ya, tapi ada orang-orang Kristen yang pelit-pelit, yang gak suka kalau lihat orang sesama Kristen itu memberi untuk Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk hamba-hamba Tuhan. Sehingga yang dilakukan apa? Menyerang orang Kristen yang punya karunia murah hati. Dianggaplah lalu disindir, orang itu mah cuma pengen kelihatan hebat. Wah, orang itu mah cuma pengen menjilat pendeta. Orang itu mah cuma pengen deket sama pendeta. Walah, ngapain sih kok sok-sokan ngasih-ngasih buat gereja. Dan masih banyak lagi orang-orang yang menyindir, yang menghina orang-orang yang punya hati murah hati saudara-saudara. Dan kalau kita ada di pihak orang-orang yang disindir, diejek karena kita punya hati yang murah, maka jangan tersinggung. Tetap murah hati, tetap kasih untuk Tuhan. Jangan karena ada orang menyindir lalu kita mulai berhenti memberi untuk Tuhan. Jangan karena ada orang mengejek lalu kita mulai berhenti untuk berbahasa roh. Dan demikian juga saudara-saudara untuk karunia-karunia Tuhan yang lain apapun jenisnya. Ya, kalau ada orang mengejek kita, menghina kita, sudah gak usah pedulikan. Serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan membela saudara-saudara semua. Demikian firman Tuhan saudara yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Biar setiap saudara-saudara dikuatkan dan setiap saudara-saudara boleh semakin bertumbuh dan semakin semangat mengiring Tuhan. Mari kita akhiri menara doa kita siang hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami yakin dan percaya seberapapun kami yang hadir, Engkau tidak melihat berapa banyak jumlah kami, tetapi Engkau melihat setiap hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Dan kami sudah diingatkan melalui firman Tuhan akan banyak datang pencemooh, pengejek-pengejek yang akan mengejek setiap pertumbuhan rohani kami, yang akan tidak suka dengan melihat kami semakin dekat, kami semakin bertumbuh dalam iman dan roh kami. Tuhan, kami mau minta kekuatan daripada-Mu agar kami kuat di dalam pertumbuhan iman bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu iblis bisa menggunakan banyak orang-orang di sekitar kami untuk menghambat pertumbuhan iman dan roh kami di dalam Engkau. Ampuni mereka yang selalu menghina kami, ampuni mereka yang selalu mencemooh kami, ampuni mereka yang selalu menghina kami berbahasa roh, ampuni mereka yang selalu menggosipkan kami karena kami murah hati, ampuni kalau mereka seringkali mereka mengata-ngatai kami di belakang kami, mungkin di depan terlihat baik, di belakang selalu menjelek-jelekkan kami, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan Engkau-lah yang akan membela kami. Setiap karunia-karunia rohani kami tahu orang berbeda-beda dan kami tidak harus untuk membeda-bedakannya. Dan kami tidak harus untuk mengejek satu sama lain karena setiap orang pada saatnya pasti akan diberi Tuhan karunia sesuai dengan pertumbuhan
imannya. Dan kami mau doakan buat setiap kami yang belum menerima karunia rohani, biar Tuhan tambahkan terus karunia rohani itu dalam hidup kami, buah-buah roh itu ada dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri menara doa kami siang hari ini, memberkati setiap pemirsa menara doa online yang sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir, dan seluruh jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Sebentar kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami, Engkau memberkati kami semua dalam apapun yang kami kerjakan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita terima doa berkat, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara, angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita telah menyelesaikan rangkaian menara doa kita siang hari ini. Dan bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga kita semua boleh menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk Injil di dunia ini. Sampai ketemu besok hari Minggu, di ibadah raya hari Minggu. Jangan lupa ajak teman, kerabat, saudara, supaya bangku-bangku yang kosong penuh dengan jiwa-jiwa. Karena firman Tuhan mengatakan, rumahku harus penuh. Mari saudara-saudara, ajak rekan-rekan kita semua datang ke gereja. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, shalom.